Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Suryati. Saya mengajar di MI Darussalam. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan dengan NIM 42500111515 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini, hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran IPA kelas 5 dengan tema ekosistem dan rantai makanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi. Gimana? Liburannya sudah enak apa belum? Ya, sekarang ketemu lagi hari Senin ya bersama Ibu. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya ke depan, siapa Salahuddin? Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih Salahuddin. Ibu absen dulu anak-anak ya. Abijah, ya, Aditya, Arif, Alan, Akila, Aturi, Aufan, Barudin, Bayu Rizki, Ramadan Alvaro, Siti Aira, Syahira, termasuk sakit ya saya kira ya. Yahira, ya, itu ya absen anak-anak. Semoga yang lagi sakit cepat sembuh. Amin. Sekarang lagi pelajaran intinya. Kegiatan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran untuk pada intinya, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Berdiri semuanya. Garuda Pancasila ya, sudah. Oke, siap. Dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kalian lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Oke? Siap? Ya, oke. Konsentrasi. Oke, tepuk semangat. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Semangat. Alhamdulillah, hari ini kita senang ya. Oke, dalam inti pembelajaran ini Ibu memberikan tujuannya. Kalau hari ini kita akan mempelajari ekosistem dan rantai makanan. Ya, kalian sudah pernah tahu apa belum? Yang kemarin kita satu kali pertemuan ya. Apakah kalau seandainya
di ekosistem sawah kita itu tidak ada tikus. Ya, siapa yang tahu bagaimana ya jawabnya? Tidak seimbang. Karena apa? Kenapa tidak seimbang? Belalangnya menjadi banyak, terus ularnya tidak ada makanannya karena tikusnya dibasmi atau hilang ya. Makanya dalam ekosistem itu kita harus seimbang, saling bergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk yang lainnya. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita sebagai perannya manusia kita menghadapi dampak dari ekosistem kita yang rusak? Bagaimana upaya kita sebagai manusianya? Yuk. Menjaga lingkungannya supaya bersih. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Makanya ya, Ibu Ade akan memberikan video kepada kalian tentang ekosistem. Tolong nanti setelah memberikan video ini kalian mendiskusikan dengan temannya dan sudah Ibu nanti dipilih lagi ya sama Ibu ya. Oke, kelompok-kelompoknya yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan lainnya. Tunggu. Sekarang kita buka pembelajarannya dalam intinya yaitu tentang ekosistem dan rantai makanan. Kan apa ditulis ya yang penting-pentingnya supaya nanti ini adalah ekosistem dan rantai makanan. Ekosistem artinya apa? Siapa yang tahu? Ya, interaksi antara makhluk dan lingkungannya. Ya, terus contohnya apa saja ya? Selain dari kita nih, manusianya, ayo. Ada ekosistem yang sawah, laut. Nah ini ya, coba lihat lagi. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah ya, betul. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di suatu tempat. Ekosistem dibagi menjadi komponen-komponennya, yaitu ada individu, ada populasi, ya, ada komunitas dan ada ekosistem. Mengapa kok ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem? Nah, Ibu akan menerangkan sedikit. Kalau individu, lihat ya, ini gambar kambing, ya, gambar kambing dia masih sendiri. Nah, individu adalah berdiri sendiri. Nah, setelah dia berkembang biak, dia bisa menjadi populasi dan berkembang biak menjadi banyak. Nah, berkomunitas, kalian pernah lihat ya, antara kita suka melihat ada ayam, ada kambing, ada bebek. Nah, itu disebut dengan komunitas. Bergabung dengan antara makhluk yang lainnya. Oke, setelah itu menjadi ekosistem. Nah, mereka ini atau makhluk-makhluk ini atau makhluk hidup ini kita butuh berkomunitas, butuh berpopulasi, butuh berindividu. Nah, berkumpullah dia di suatu tempat atau yang disebut dengan peran manusia nih, yang tadi Bu Ade bilang, peran manusia dalam ekosistem yaitu mengurangi penggunaan plastik, ya. Terus reboisasi hutan. Kalau hutannya gundul berarti kita harus apa? Menanam kembali. Oke, terus melestarikan hewan, tumbuhan yang langka. Nah, hewan-hewan yang langka jangan dijual, jangan diambil. Nah, kita lestarikan, tidak boleh diburu, tidak boleh diambil ya. Karena kelestarian dia kalau seandainya contoh burung jalak diambil, nah otomatis kalau burung jalak diambil dia untuk siapa coba? Makan yang ularnya semakin banyak ular, ya kan? Betul nggak? Jadi kita untuk keseimbangan itu kita harus menjadi perannya. Terus edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah ini ya, bisa lingkungan kita di sekitar rumah atau lingkungan kita di sekitar sekolah. Ya anak-anak, sekarang kita lanjutkan kembali setelah kita melihat video pembelajaran yang tadi. Sekarang kita lihat di poster ini, kalian bisa melihat yaitu di sini ada gambar ekosistem sawah. Terus
Di sini juga ada ekosistem laut. Nah, di sini terlihat bagaimana kalau seandainya ekosistem sawahnya itu rusak. Ya, dilihat lihat tanahnya sampai retak-retak, tidak ada air dan sepertinya tidak ada kehidupan ya. Kira-kira yang ada di dalam tanahnya ini seperti organisme hidup atau tidak? Ya, pasti mati ya, pasti tidak hidup. Nah, sekarang lihat lagi ke dalam ekosistem laut. Ekosistem laut kalau yang tidak tercemar bagus ya. Ikan-ikannya, airnya jernih, ya. Terus lihat begitu bagusnya, keindahannya. Nah, sekarang kalau seandainya ekosistem lautnya tercemar, kalian bisa membedakan. Lihat di sini, lautnya ada apa yuk? Ada sampah ya. Ada sampah, ada yang membuang nih limbah mungkin. Kira-kira yang di dalam laut ini ikan-ikannya seperti apa? Mati. Ada yang mati, ada yang terkena virus, ada yang rusak ya. Ya, dimakan sama kita pun ikan-ikannya berarti bagaimana? Menjadi penyakit. Nah, itu ya. Kalian bisa membedakan mana yang ekosistem sawah yang benar, ekosistem sawah yang rusak ya. Di sini bisa bedakan. Dan di sini ada piramida rantai makanan. Di sini lihat ada kita pengelompokan dari topik 1 berarti masuknya ke dalam produsen, yaitu pohon, tumbuhan. Yang kedua yaitu masuk ke dalam konsumen 1, yaitu ada apa ini? Ada belalang, ada tikus, ada ular ya. Dan terus di sini di topik yang ketiga ada konsumen 2 yaitu apa? Kodok, ada ayam ya. Yang terakhir yaitu paling atas yaitu konsumen 3 atau 4 yaitu masuk ke dalam konsumen 3 yaitu elang. Ya, dan ular. Oke, itu ya yang Ibu bisa jelaskan kepada kalian supaya kalian bisa menganalisisnya nanti di dalam diskusi. Oke. Oke, itu paparan dari Ibu ya tentang harmoni ekosistem, rantai makanan dan ekosistem. Di sini kalian ayo berdiskusi katanya, apa peranmu yang menjadi keseimbangan ekosistem? Yang tadi ditanyakan ya. Sebutkan contoh gangguan ekosistem di sekitar kita. Terus buatlah gambar rantai makanan dengan peran masing-masing. Itu nanti kita pembagian kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ibu akan menilai dari LPKD. Ibu akan memberikan kalian LPKD, yaitu lembar kerja peserta didik. Kalian menulis di situ sesuai dengan yang kalian ketahui yang tadi kita analisa. Apa problem kita? Karena Ibu menggunakan metode PBL yaitu Problem Based Learning. Kalian mencari permasalahannya dan kalian harus mencari solusinya seperti apa. Setelah itu kalian sudah menjadi kesimpulan, ditulis LPKD-nya, dikerjakan, langsung kita adakan presentasi ke depan per kelompok. Itu penilaian dari Ibu. Oke, itu saja. Terima kasih. Sekarang Ibu akan memberikan LPKD-nya. Ini kelompok 1 ya. Ditulis nama kelompoknya saja. Atau nama-nama orangnya juga boleh. Tapi kelompoknya masukin ya. Oke, ya. Silakan kerjanya berdiskusi ya, mencari solusinya. Kalian meneliti dulu setelah yang kita tadi belajar ya, yang setelah Ibu paparkan tadi tentang ekosistem dan rantai makanan.
ada tugas satu lagi nanti untuk menggambar kalian tentang rantai makanan ya, supaya nanti kalian tahu nih dia sebagai produsennya itu apa, sebagai konsumennya mana, sebagai konsumen 1, 2 atau 3-nya, dan dekospektornya yaitu pengurai. Bareng-bareng dengan temannya mengerjakan biar aktif. Oh, ya, silakan. Ayo digambar. Ya, kerjakan ya. Diwarnain, ada yang mewarnai. Apa yang lain? Ayo, yang C-nya itu ya. Di situ ada di LKPD-nya. Yang B-nya yaitu menganalisa ya. Kira-kira itu padi sebagai apa gitu. Terus tikus sebagai apa di dalam rantai makanan ya. Oke, kerjakan. Langsung Ibu panggil kelompok 1. Cepat ke depan, siapa yang untuk presentasinya? Ayo Aira dan Alvaro ke depan untuk membacakan. Dari kelompok 1, silakan Aira. Kesimpulan dari kelompok 1. Setelah menganalisa dampak perubahan dari ekosistem dari kelompok saya, perubahannya yaitu dilihat dari ekosistem sawah dan ekosistem laut sangat mempengaruhi di lingkungan sekitar kita. Penanggulannya yaitu kita harus menjaga ekosistem agar seimbang, karena makhluk hidup saling berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Oke, terus kesimpulannya. Terus, peran dari ekosistem rantai makanan. Gambarnya sebagai apa? Itu lah produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, Suaranya yang besar ya. konsumen tersier, predator, decomposer. Ya, terus. Ininya mic-nya. Ya. Produs rumput, belalang, burung, ular, burung hantu, jamur. Ya. Oke. Bagaimana menurut kalian sanggahannya dari kelompok 1? Ada sanggahan? Suaranya kurang besar. Terus apa lagi? Hasil kesimpulannya tadi udah mengerti ya? Yaitu apa tadi? Ya, peran? Ya, peran kita manusia dalam ekosistem. Oke, yuk kita kasih plus. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem dan komponen-komponennya. Kesimpulan dari kelompok kami setelah menganalisa dari dampak perubahan ekosistem, perubahannya yaitu dilihat dari ekosistem sawah dan ekosistem laut dapat mempengaruhi di lingkungan di sekitar kita.
penanggulannya yaitu kita harus menjaga supaya seimbang karena makhluk hidup saling berhubungan antar makhluk hidup lainnya. B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Untuk memecahkan masalah di atas, kalian harus memahami terlebih dahulu tentang komponen ekosistem dan rantai makanan. Lakukan investigasi dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Padi produsen, tikus konsumen tingkat 2, ular konsumen tingkat 3, elang konsumen tingkat 4, jamur pengurai. Oke. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen primer, burung sebagai konsumen sekunder, ular sebagai konsumen tersier, burung hantu sebagai predator, dan apa ini? Jamur sebagai pengurai. Oke, sudah? Yuk, bagaimana tanggapannya? Yuk. Suaranya lagi yang kurang besar ya. Nanti kalau untuk presentasi suaranya nanti dibesarkan kembali. Oke, terima kasih ya. Oke, plus buat kelompok 4. Oke, silakan duduk. Ya, anak-anak, setelah kita belajar hari ini mendapatkan ilmu, Ibu telah memaparkan yaitu tentang ekosistem dan rantai makanan. Kalian sudah mendapatkan tentang bagaimana cara membedakan antara ekosistem abiotik dan biotik dan komponen-komponen ekosistem, yaitu terdiri atas dari produsen, ada konsumen, terus ada pengurai. Nah, itu kalian sudah bisa membedakan. Dan terus selanjutnya kalian bisa mendapatkan tahu tentang ekosistem yang kira-kira berdampak yang bagus dan yang tidak bagus. Yang rusak kalian sudah melihat dari kita papan tulis ya, yang dari poster ibu yang tempel. Kalian sudah bisa memahami kira-kira ekosistem yang mana yang bagus atau yang tidak bagus, atau yang tercemar atau yang tidak tercemar. Kalian sudah menganalisa semuanya hasil dari pertama kita dari belajar pembelajaran, dari intinya ibu sudah menerangkan kalian sudah mendapatkan peran sebagai kita dalam diskusi ini. Kalian sudah menyimpulkan hasil analisa kalian semuanya, yaitu kalian mendapatkan yang bermanfaat sebagai manusia, bagaimana kita menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita, ya, terutama tidak boleh merusak yang ada di taman-taman sekolah, tidak merusak ekosistem atau membunuh hewan-hewan yang ada di lingkungan kalian, ya, itu akan merusak semuanya dalam ekosistem yang kita ketahui, ya, sesuai dengan kalian di lingkungan sendiri. Oke, kira-kira setelah yang ibu paparkan yang tadi dalam pembelajaran tadi, ada yang selama kita pembelajaran ini ada yang mau bertanya atau masih kurang paham? Ayah. Bagaimana kalau seandainya dalam ekosistem tidak ada makanan sama sekali, contohnya di ekosistem alam? Oke, ya, itu pertanyaan dari Aira. Kata Aira, bagaimana kalau dalam ekosistem sawah tidak ada makanan sama sekali? Ya, menurut kalian bagaimana coba? Ayo. Ya, tidak seimbang. Ya, tidak ada keseimbangan, tidak ada makanan yang sesuai dengan rantai makanannya. Jadi semuanya akan punah karena dia butuh makan, karena dia butuh saling interaksi. Ya, kalau rusak berarti bagaimana upayanya? Kita bagaimana upayanya? Menjaga lingkungan, atau kita memperbaiki, atau dengan menanam kembali, atau kita bisa menanam ikannya lagi, atau kita bisa memberi tanaman padinya lebih disuburkan lagi. Jadi semuanya rantai makanannya jadi seimbang. Terus siapa lagi kira-kira yang mau bertanya lagi? Ya, ini pertanyaan dari Akila, bagus ya. Coba bagaimana katanya kalau burung-burung itu mati? Nah, akibat pertama coba burung-burungnya mati. Yuk, siapa? Hah? Ada yang ditembak, ada yang diburu, betul. Ada apa lagi? Ayo. Burung-burungnya pada mati kenapa?
Kenapa? Ada yang dimakan, katanya kata Arif. Ya, terus ada yang apa? Ada yang kelaparan. Mungkin akibat apa kelaparan? Tidak ada makanan. Berarti ekosistemnya rusak. Kenapa burung-burung mati? Bisa juga diakibatkan oleh pencemaran udara. Betul tidak? Adanya polusi mungkin ya. Mungkin karena burung-burungnya terbang, dia tidak bisa berterbang. Mungkin karena ada yang dihisap, mungkin udaranya itu kotor. Atau mungkin ada menghisap karbon dioksida apa, mungkin dari pabrik atau dari apa. Nah itu populasinya si burung jadi habis. Bisa juga yang tadi dari Syahira katanya diburu atau ditembak-tembakin katanya. Nah itu bisa juga. Kalau seandainya burung-burung habis, contoh di hutan, burungnya ditembakin atau burungnya diburu, itu akan mengakibatkan apa? Populasi apa kira-kira yang tidak ada? Semakin apa banyak berarti di hutan? Kalau seandainya burungnya mati atau banyak tidak ada? Ular, betul. Ularnya semakin banyak. Ya, berarti kalau ularnya semakin banyak kira-kira membahayakan atau tidak? Membahayakan. Bisa juga kita ke permukiman warga atau bisa dia turun gunung atau semakin banyak populasi ular itu yang tidak ada makanannya karena si burungnya tidak ada atau burungnya semakin langka, makanannya yang dia makan ya berarti kan itu terputus. Berarti semakin kalau seandainya ularnya semakin banyak, itu bisa berbahaya buat kehidupan atau ekosistem yang ada di sekitarnya. Tuh, paham ya? Ya, ada lagi kira-kira itu yang lainnya? Yang mau bertanya lagi? Rantai makanannya coba ayo, rantai makanannya atau populasinya itunya, tentang komponennya. Sudah? Sudah? Tidak ada? Ya, itu ya. Jadi, setelah kita melakukan semuanya tentang analisis ekosistem, tentang pembelajaran harmoni ekosistem, kalian dapat mengetahui manfaatnya, bagaimana kita menjaga lingkungan supaya bagus, supaya tidak rusak. Berarti kita harus menjaga ekosistem kita, ya, lingkungannya harus bagus, lingkungannya harus bersih, menjaga, tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di sekolah, tidak boleh merusak taman-taman, tidak boleh merusak yang lainnya, ya, itu akan merusak ekosistem di sekolah kita. Itu saja mungkin dari Ibu, ya. Sebelum tutup pembelajaran hari ini, kita ice breaking sebentar ya. Oke, yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, kita di penghujung waktu pembelajaran kita tutup dengan doa membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.